Oke. Sebelum masuk ke pertemuan 4, yaitu database, saya akan masuk dulu ke materi pembukaan. Selayang pandang database secara general ya. Ini sebelum masuk ke MongoDB atau NoSQL, ini penting diketahui karena kan kalian rata-rata itu semester 5 ya. Dan kalian juga belum tahu nih, nanti di kerjaannya tuh nyemplungnya di mana? Di corporate kah? Di perusahaan AI kah yang sekarang lagi naik daun? Atau di perusahaan vendor kah? Itu punya karakteristik yang beda-beda database-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tipe use case penggunaan database, itu yang biasanya di jalan di apa sih? Di kampus tuh biasanya relasional. Ini pasti belajar semuanya ya. Baik itu Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB atau PostgreSQL, itu semuanya relasional. Nah, yang tadi kalian pelajari adalah NoSQL itu key value base gitu. Kalau di sini ada nggak? Sini kayaknya nggak ada. Nah, untuk relasional sebenarnya pasangannya itu in-memory store. Jadi kalau di Tokopedia tuh, si database-nya kan pakai Postgre ya. Nah, gimana supaya cepet gitu. Jadi misalnya ada beberapa data tuh yang disimpan di Redis. Jadi kayak dia buffernya itu di sini. Nah, si time series ini untuk apa? Jadi time series tuh aplikasi kalau jalan kayak tadi ada error yang tadi tuh. Ordernya error nih gara-gara autentikasinya nggak dipakein. Itu sebenarnya bikin log gitu, kayak jam sekian telah terjadi error, dan itu tuh time series. Biasanya tipe database-nya juga beda. Nah, adapun gambar, kayak di Tokopedia ada gambar, terus ada logo. Biasanya database-nya juga beda kayak object storage gitu. Jadi kayak bentuknya file gitu, bukan database yang kolom dan baris. Nah, ini yang kalau kalian masuk vendor nih pasti ketemu. Jadi kayak ada pengolahan data secara asinkronus. Biasanya disebutnya OLAP ya, atau ETL, atau banyak macam sih. Ya intinya dari database relasional ini dibentuk sedemikian rupa sehingga udah jadi nih. Kayak misalnya sales di bulan ini berapa, produknya apa gitu. Biasanya BigQuery gitu. Mungkin dulu disebutnya big data ya, tapi sekarang tuh kayak lebih kayak database biasa aja sih, tapi panjang gitu. Nah, ini si graph database di mana? Biasanya di sosial media. Dan ini kalau di Indonesia jarang yang pakai graph database karena kan tidak umum ya. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, yang umum digunakan di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Yang relasional, yang diajarin di kuliahan, dengan segala macam atributnya, relasional, primary key, foreign key, struktur data, SQL, transaction, ACID, principal, indexing, lalu NoSQL. Ini base-nya key value, dan setiap record-nya itu bisa beda gitu. Jadi kayak misalnya record pertama ada misalnya kolom atau field alamat, terus yang kedua nggak ada, itu tuh bisa beda jadi unstructured, jadi pegangannya cuma key doang sih, dan itu tuh bisa dibikin graph database, tapi bisa bisa dibikin SQL support juga sih, tergantung gitu. Nah, ini dia yang mungkin kalau di kalian di kuliah dan di bootcamp itu jarang dipelajari. Kayaknya ada yang masuk ya. Kak, ini izin tanya Kak, ini share screen atau? Belum ya? Iya. Aduh. Kayaknya saya udah share screen deh, parah banget, nggak ada yang ngasih tahu. Parah banget, parah. Ya udah, ulang lagi deh. Aduh, udah jauh lagi.
Nah ini dia tadi. Tipe-tipe database berdasarkan kegunaannya. Ini ada yang ini, ada yang mutel ya, sorry. Ada yang open mic nih, siapa ya? Mutel ya. Oke. Oke, di sini tadi ada yang relasional. Jose, apa nih? Ada yang tadi relasional, in memory, time series, graph database, object database, sama business database. Dari sini di reuse case-nya ada yang kalian mau nanya dulu nggak? Sebenarnya ada sih, satu lagi saya nggak ngasih tahu. Ada use case. Kalau untuk ini pakai apa ya? Di HP Android pakai apa? Ada yang tahu nggak? Terus kalau machine learning pakai apa? Sebenarnya masih ada lagi sih yang tidak disebutkan di sini. Pada umumnya ada 3 tadi. Ada relational database, ada NoSQL, sama time series. Time series ini biasanya untuk log. Jadi kayak ada performa yang terus-menerus, time series gitu. Iya. Jadi dia tuh write, query-nya jarang gitu. Lanjut. Tadi kan ada ACID ya. Sebenarnya ACID ini untuk relasional. Sebenarnya kalian udah pada paham, harusnya di kuliah diajarin. Kalau misalnya atomicity itu kalau commit, misalnya ada 3 transaksi gitu ya. Kalau satu nggak ke commit, ya semuanya balikin lagi, di rollback gitu istilahnya. Misalnya tadi bikin insert ke user, role sama order sekaligus gitu. Kalau misal tuh gagal, semuanya digagalin. Konsisten juga. Jadi kalau misalnya dia ngenulis, yang lain di lock sih sebenarnya. Kayak nulis user, tabel usernya tuh biasanya di lock untuk. Jadi nggak ada yang bisa nulis kecuali dia sampai selesai dulu. Nah, isolasi ini antara transaksi 1 dan transaksi 2 nggak bisa saling tumpang tindih sih. Jadi pasti akan salah satu dulu gitu. Dan database relational tuh bisa direplika. Replika tuh maksudnya nulisnya ke satu, nanti di copy ke yang lain, nanti kita bisa baca ke yang lain ini. Di Tokopedia kayak gitu sih. Jadi Postgre-nya itu ada replikanya. Jadi satu untuk nulis master, replika ini untuk baca. Jadi lebih cepat. Terus gimana kalau misalnya NoSQL? Kalau di sini kan pakai ACID ya. NoSQL tuh apa sih karakteristiknya? Biasanya karakteristik NoSQL itu dia high availability tapi dia nggak konsisten. Jadi kayak misalnya profile di sosial media. Kan orang bodo amat kan mau di-update, telat update-nya beberapa lama juga nggak pengaruh kan. Atau misalnya antara saya dengan Mas Revi ngelihat Mas Glory William update status, di saya udah update, di Mas Devi belum, kan nggak masalah. Jadi dia tuh nggak lebih cepat gitu daripada relasional. Makanya di relasional tuh bukan untuk hal-hal yang bersifat time sensitive kayak finance, banking, itu tuh dia jarang pakai NoSQL, pakainya pakai NoSQL. Termasuk startup sih. Biasanya juga dia kalau yang bukan tentang finance tuh pakainya NoSQL. Jadi ini nih, konsisten over time-nya tuh akan, tapi nggak langsung gitu. Eventually konsisten, jadi soft state basically available, tapi availability-nya tinggi, jadi beda inilah. Adapun yang ini solid dan KISS kayaknya kemarin udah disinggung-singgung ya. Ini pattern yang lain. Ini yang ACID ini RDBMS, yang base ini biasanya NoSQL. Nah, gimana caranya untuk tahu bahwa ini tuh pakainya relasional, ini tuh pakainya NoSQL atau in memory? Kebutuhannya sih tergantung ke use case-nya. Tadi ya use case yang sifatnya itu serius, time sensitive, terus harus konsisten di mana-mana, biasanya pakai relasional.
Nah, kalau misalnya kayak personalization, terus recommendation, terus sisa yang tidak case sensitive, time sensitive, biasanya pakai non relational, pakai NoSQL. Tapi diakses banyak orang gitu. Aplikasi jadul juga pakai RDBMS biasanya. Nah, gimana kalau misalnya in memory? In memory bisa untuk keduanya. Jadi dikombinasiin sih antara relational dan in memory, NoSQL dan in memory. Ini biasanya semuanya bisa diimplementasiin. Di Telkom tuh pakai ketiganya. Misalnya, untuk usernya pakai ini NoSQL kayak authentication, authorization, terus supaya cepet dipakein di Redis, terus datanya ada di sini. Jadi case by case use case-nya. Ada yang udah pernah belajar ini di kampus atau baca-baca belum? Ada. Kalau indexing kalian udah pada ngerti kan ya? Index gitu ya. Indeksnya primary key bentuknya apa misalnya integer gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk improve performa. Nah, biasanya kalau udah indexing, kalian masuk ke dunia kerja tuh ada denormalisasi. Jadi kan kalau normalisasi yang disimpan di transaksi ID-nya doang. Nah, ini sengaja name-nya juga dimasukin ke customer order misalnya. Supaya apa? Supaya dia nggak ada left join gitu. Jadi lebih cepat. Oh, tapi nanti jadi duplikat. Yes, duplikat, tapi lebih cepat. Jadi lebih mengutamakan performance daripada efisiensi. Nggak apa-apa gue bayar mahal, yang penting cepet. Nah, ini tadi yang saya sebutin database caching. Jadi apapun database-nya yang di disk, tadi NoSQL dan SQL, bisa pakai Redis supaya di in memory. Jadi lebih cepat gitu. Ini juga tadi yang saya sebutin, ada replikasi NoSQL dan juga RDBMS, dia punya fitur yang mirip. Jadi kayak nulisnya ke primary, nanti bacanya ke replika. Jadi lebih cepat. Jadi bisa banyak nih replikanya. Primary-nya juga bisa banyak. Nah, sharding ini biasanya BigQuery sih. Jadi kan misalnya sharding juga ada penentuannya sih. Misalnya kita punya 1 juta data. Ya udah dibagi 3 misalnya dari baris ke 1 sampai baris ke 300 ribu di sini. Terus berikutnya dan berikutnya. Jadi dibagi-bagi supaya load-nya lebih rendah. Ini mah vertical scaling gampang sih. Naikin aja CPU sama RAM-nya. Nah, ini yang biasanya dipakai di NoSQL. Jadi dia tuh ngejoin duluan sehingga dapat materialize view. Mungkin kalau di RDBMS sama aja kayak view ya. Jadi di query-nya udah jadi, terus langsung akses sini aja. Ini bisa lebih cepat daripada langsung ke tabelnya karena kan biasanya di sini di database-nya juga ada caching-nya juga. Gitu. Dari sini database yang populer, kalian udah kenal apa aja? MariaDB oke kan? Atau MySQL? Postgre oke, MySQL oke, MongoDB, Redis, SQLite ada yang udah pernah pakai SQLite? Cukup terkenal loh. Apa nggak ada? SQLite? Pakai ya. Itu kan kayak database tapi cuma file doang ya. Untuk Android, ya bener. Biasanya untuk yang kecil-kecil kayak di Android atau device-device ARM kayak gitu yang dia nggak perlu kemana-mana kayak bikin buku telepon, bikin ya simple relational database tapi embedding gitu. Sisanya gimana? Saya juga nggak tahu sebenarnya. CouchDB, terus CockroachDB, belum pernah pakai. Cassandra itu mirip-mirip kayak Redis. Saya juga nggak pernah pakai. Apa nih, Neo4j saya juga nggak tahu, belum pernah pakai. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya belum pernah pakai juga. CiliaDB. Cilia tuh bagus kali. Cilia tuh awalnya dari Cassandra. Ini tuh ada beritanya. Jadi apa sih, Discord itu migrasi dari Cassandra ke Cilia.
Katanya sih performanya lebih cepat. Bingung banget. Tapi beruntung kamu punya use case yang bisa ada pemanfaatan ini. Karena kalau nggak ketemu, beneran nggak ketemu aja di kerjaan, nggak pernah make ini dan ini. Kecuali kamu pakai sendiri ya. Ini database yang baru saya ketemu sih di tahun ini, yaitu VectorDB. Jadi kan kalau misalnya AI, itu kan dia menyimpan data tuh sebenarnya bentuknya vektor. Vektor tuh kayak gimana sih? Array. Array dengan komanya ini bisa banyak ya. Misalnya 4 angka di belakang koma atau 5 angka di belakang koma. Jadi bisa banyak banget. Nanti ini itu yang disimpan di database-nya. Contohnya apa? Misalnya Kidran, ini Chroma. Yang saya tahu ini 2 sih. Kidran sama Chroma. Sisanya nggak tahu. Vector DB. Apakah bisa pakai relasional? Bisa aja. Tapi lebih optimize gitu. Buku rekomendasi ketika saya masuk di startup, buku rekomendasinya adalah ini, cuma 1, Design Data Intensive Application. Nanti kalau kalian lulus, pasti kalian akan mendesain sebuah aplikasi dengan user yang sangat banyak. Itu bukan tawar-menawar lagi. Pertama, ini nggak diajarin di kampus. Bootcamp juga nggak ngajarin. Terus nggak ada yang ngajarin kamu ini tentang gimana caranya handle data jutaan. Kalau nggak kamu baca sendiri, ngulik sendiri, terus ngobrol dengan senior ataupun mentor, ini nggak bakalan pernah dapet nih. Ini harus diperjuangkan. Karena use case atau produk yang nyampe jutaan tuh dikit banget gitu. Saya beruntung masuk Tokopedia dan Telkom ketemu use case itu. Kalau nggak tuh beneran nggak tahu aja gitu. Muter-muter di fitur, nambah fitur lagi, CRUD lagi, CRUD lagi. Nggak tahu tuh kalau misalnya handle-nya miliaran, jutaan misalnya, gimana gitu. Rekomendasi untuk dibaca. Susah? Iya susah. Tapi worth it. Lanjut ke JWT, ini selayang pandang dulu saya gabungin sebelum nanti ke materi Digistar. Ada yang tahu kenapa awalnya ada JWT? Yang diajarin kan session ya. Dari gambar ini ada yang tahu nggak? Fauzian mungkin yang pertama presentasi tadi. Open mic. Kenapa, Kak? Kenapa harus pakai JWT? Why? Kurang tahu juga sih, Kak. Session belajar nggak di kampus? Belum nyampe, Bang? Di semester 5 ini baru ada web pro-nya sih, jadi belum masuk kuliah. Oke. Tadi yang lumayan bagus siapa lagi tadi? Gozi? Waduh, Atau belum pernah saya Kak. Apa untuk keamanan Kak? iya itu emang benar untuk keamanan. Ada yang mau ngasih tahu kenapa harus pakai JWT? Harusnya sih ke session dulu baru JWT. Ada yang mau jelasin infografis ini mungkin? Ada? Ada? Oke. Jadi pada awal pengembangannya ketika kita login, kan itu ngehasilin sebuah file yang kita nggak usah login lagi sampai itu expired ya. Awalnya itu kan monolitik ya, satu server gitu. Nggak ada tuh istilahnya multi service, microservice tuh nggak ada. Jadi pada awal pengembangannya session tuh cuma disimpan di satu server. Di satu server ya udah kalau misalnya kita login, sessionnya taruh di situ atau misalnya ke database, ya tetap hidup si sessionnya sampai si sessionnya itu expire. Kalau misalnya kita pindah halaman, cek udah ada belum sessionnya? Oh, ini udah ada belum pakai cookie gitu ya? Oh ada sampai dia logout. Nah, masalah timbul ketika si aplikasinya itu microservice. Jadi antara misalnya tadi admin beda, user beda, login beda, itu kan si filenya itu, si sessionnya itu berarti harus dipindah-pindahin dong. Oh, jadi nggak efisien kan?
Nah, muncullah konsep JWT di sini. Jadi bukan file yang disimpan, tapi serangkaian kode yang nanti itu bisa di hash atau di encrypt sehingga cuma diverifikasi aja gitu, pakai key gitu. Tadi kan di environment-nya itu ada JWT kan? Di mana ya? Ada JWT secret kan? Nah, JWT secret-nya ini yang bisa dipakai buat ngevalidasi si JWT. Ini JWT. Nah, apakah cukup di situ? Enggak. Ribet nih. Bikin maintain sendiri apa sih kayak identitasnya. Ya udah pakai aja yang punya Google dah. Pakai yang punya Facebook. Pakai punya perusahaan. Jadi kayak login satu untuk semua aplikasi, pokoknya login di situ. Apakah cukup? Oh, enggak. Pengennya yang open. Kalau ini kan Google ya, punya swasta gitu. Saya pengennya ada sebuah standar. Yang muncullah out ini. Tadi kalau kalian nyadarin, yang awal itu kan ada JWT tuh di order middleware-nya. Terus yang satu lagi ada paspor ya. Paspor ini digunain untuk out ini. Jadi kalau kalian lebih dalam, sebenarnya kalian udah bisa ngimplementasiin JWT, implementasiin juga out. Oke, masuk ke dalam JWT. Nah, JWT itu apa sih isinya? JSON Web Token. Sebenarnya ada JSON, terus ada key-nya. Isinya apa aja? Ya, header-nya, ada data, ada signature-nya, XYZ. Caranya kayak gimana? Tadi, login, terus validate credential-nya, ngembalikin JWT barrier yang tadi codingan yang panjang tokennya itu. Nah, tokennya itu yang digunain untuk ngevalidasi kalau kita mau bikin order. Ini oke gitu. Oh, ini tokennya valid gitu. Di sini juga ada banyak variasi tentang algoritma JSON token sih. Ada yang public private, ini jadi ada 2 key. Ada juga yang symmetric key, 1. Jadi antar ini tuh dia punya key-nya. Yang kita pakai tadi mana yang ini? Symmetric cuma ada 1 key-nya. Ya udah kalau misalnya key-nya udah dapat ya udah bisa ngevalidasi. Kalau ada pening ini harus ada beda nih antara key yang dapat sama yang di servernya. Sederhana konsepnya. Itu materi pembukaannya. Kita masuk ke materi yang disediain oleh Pijar, oleh Digistar. Yang keempat ya. Ini yang dibuat oleh tim Digistar. Masih. Kelihatan jelas? Slideshow CTRL5. Database. Database apa? Ini udah tahu deh semuanya. Ya untuk menyimpan data, keranjang belanja bisa dan lain-lain. Mengapa MongoDB? Sebenarnya ada banyak. Tadi ada yang nyebutin Cilia, ada yang Cassandra. Tapi ini tuh yang paling umum sih. Paling umum dipakai untuk NoSQL. Jadi paling pas lah ini, yang paling aktif gitu. Apakah lebih cepat? Belum tentu. Apakah fleksibel dan scalable? Yes, karena kan nggak ada strukturnya, bisa langsung jalan tanpa definisi kolom-kolomnya dulu. Dapat mengolah query dengan lebih baik? Belum tentu juga sih. Query bisa lebih efektif yang relasional, bisa juga ke sini. Open source, yes. Memiliki komunitas yang aktif, ya. Penggunaannya apa? Scalabilitasnya tinggi dan fleksibel sih. Apakah membutuhkan kecepatan dalam pengembangan? Maksudnya tuh nggak didefinisiin dulu. Misalnya tadi tuh relasinya, terus apanya bisa wild banget lah. Nggak ada strukturnya juga bisa masuk antara baris 1, baris 2 beda juga nggak apa-apa.
Nah ini tadi tidak terstruktur secara data yang terstruktur tidak secara kaku. Maksudnya nggak rigid kayak RDBMS MySQL gitu. Database-nya pakai JSON. Kalian udah nyoba masing-masing, terima kasih. Skemanya bisa berubah-berubah, ya berubah satu ya berubah semua. Beda-beda sih. Tadi ada dua, ada dokumen, ada koleksi. Dokumen tuh baris dalam tabel, maksudnya row-nya itu. Jadi tadi ada yang masukin user 3, maksudnya berarti ada 3 dokumen, 3 JSON struktur. Terus koleksi itu kayak tabel, tadi ada tabel user, order, sama row. Mirip-mirip. Kalau di RDBMS kayak gini, tapi sebenarnya kalau di NoSQL itu nggak ada relationship sih. Jadi apakah bisa digambarkan seperti ini? Bisa, tapi kurang tepat. Gitu. Jadi ini sebagai representatif kalau bisa nyambung gitu. Dan ini ternormalisasi ya. Soalnya kalau yang NoSQL itu idealnya itu tidak normal. Kayak misalnya tadi order. Di dalam order itu ada user ID, username, bisa aja kayak gitu. Bisa ada JSON dalam JSON. Kan utamanya di NoSQL itu kecepatan dalam mengakses. Jadi dia nggak optimize tuh kalau misalnya untuk query-query kayak gini. Jadi perbedaan mendasarnya harus sesuai dengan use case penggunaannya sih. Tadi ada indexing dan locking juga. Di indexing tuh nge-index kalau kalian lihat di sini. Di sini tuh kan ada dua nih. Ada ID yang dihasilkan oleh si MongoDB. Ini tuh bisa diurutkan dan bisa di-indexing. Nah, gimana kalau misalnya indexingnya itu pakai yang lain? Ini kan pakai UUID ya. Ini tidak rekomendasi untuk dijadikan indeks. Misalnya order ID-nya itu integer gitu. Di Tokopedia BTW nih ya. Ini rahasia cuma untuk di sini doang ya. Tokopedia tuh itemnya itu pakai integer, big integer kan 3 miliar ya. Itu tuh pakai integer, nggak pakai UUID ini yang random kayak gini. Jadi boleh ID itu pakai integer biasa aja. Supaya apa? Supaya bisa dia diurutin gitu, lebih cepat gitu. Jadi sesuai kebutuhan indexing dan locking. Kalau lock gimana? Kalau ngelock ketika baris itu diakses oleh siapa lagi insert, update, delete gitu ya. Dia tuh nggak bisa diakses sama yang lain. Ataupun ini tuh bisa di-trigger by aplikasi sih. Jadi tergantung implementasinya. Wah ini. Pentingnya indexing. Indexing itu untuk mempercepat searching dalam koleksi yang besar ya. Tuh. Ini rincian indexing, ada bisa pakai satu kolom, banyak kolom, kolomnya bisa multi key, bisa banyak sih, tergantung ininya. Ini detailnya sih. Untuk kali ini tidak ditekankan sih. Locking tuh gimana? Locking tuh ya ngelock. Datanya nggak bisa diakses sampai proses sebelumnya diselesaikan. Lock ini mempengaruhi performa. Yes, kalau misalnya kita lagi transaksi, terus ada transaksi yang mengakses data itu, dia bakal nunggu transaksi kita sampai selesai dulu. ACID di NoSQL sebenarnya nggak valid, tapi ini kita bisa comparable sama ACID, ya, prinsip ACID di NoSQL. Dia ini nggak bisa di NoSQL tuh bisa juga sih rollback, tapi jarang digunakan. Konsisten, iya konsisten, tapi nggak cepat. Isolasi tidak boleh mengganggu, ini locking sama. Durable, transaksi selesai, data tetap tersimpan meskipun sistemnya keras. Ini yang tadi sih, bisa direplika. Tapi
Nggak serobust si RDBMS sih. Tetap dia punya karakteristik yang agak berbeda dengan relational database. Implementasi ACID pada level dokumen, iya bisa sih. Transaksi multi dokumen bisa di MongoDB 4 ke atas. Ya. Ini contohnya untuk penggunaan session dan transaction. Ini tadi, kalau ada commit, misalnya ada operasi, ini start dulu, terus ada operasi, ini ada 3 insert ya, misalnya user, role, sama order. Terus harus di-commit nih. Kalau misalnya dia gagal, salah satunya, dia jadi kayak ada rollback gitu. Kalau udah selesai, nanti end session. Nah, di sini, itu tuh belum sampai ke database, jadi kayak ada imaginary table gitu yang diolah dulu, kalau udah selesai baru di end session. Ini juga berlaku di RDBMS. Kayaknya kalau di kuliah jarang yang pakai sih. NoSQL dan SQL. Ini struktur tabelnya tetap. Kalau ini struktur tabelnya bebas, kalian bisa bikin database terus langsung connect, terus langsung jalanin, langsung kebuat field-fieldnya, karena kan dia JSON. Lebih cepat. Ya, relasional kalau ini semi struktur, skalabilitasnya tinggi. Iyalah karena usah, iya. Dulu saya punya project di Honda Sales Operation. Jadi itu saking panjangnya, saking banyaknya si data, ada jutaan kayaknya deh. Untuk nambahin satu field tuh bisa nge-hang berapa jam gitu, 3-4 jam gitu. Nge-hang gitu kayak ngegantung gitu buat nambahin satu field. Kalau NoSQL bodo amat, nambah satu kan nambah berapa kagak ngaruh, langsung langsung. Makanya di sini skalabilitasnya tinggi. Maksudnya di level tabel atau di level collection itu nambah field tuh nggak begitu matters gitu. Kelebihan dan kekurangannya, ya, fleksibilitasnya tinggi, tapi konsistensinya lemah. Tidak cocok untuk transaksi yang kompleks tadi kayak finance, insurance, yang benar-benar hidup dan mati, mendapat kerugian besar. Denormalisasi, ya, mana ya, ada contohnya nggak ya? Kagak ada. Denormalisasi tadi sih yang saya sebutin. Kalau misalnya di order, kita contohin aja ya. Di order sini kan sebenarnya ada usernya nggak? Nah, ini misalnya created by. Denormalisasi berarti created by itu di nama ini username-nya siapa, namanya siapa. Jadi ada di sini. Jadi nggak normal gitu, nggak efisien. Sebenarnya itu aja sih. Kompleksnya gimana? Kompleksnya tuh bisa ada JSON dalam JSON sih. Misalnya JSON view. Ini misalnya ada JSON, terus di dalamnya di sini ada user, terus di dalamnya lagi ada role-nya. Jadi nggak perlu query banyak, pokoknya satu dapat semua. Denormalisasi. Hand-on sih. Hand-on-nya saya rasa kalian udah bisa semua ya. Karena sebenarnya tugas hari ini yang kemarin itu adalah hand-on-nya pertemuan 4. Jadi selamat bagi kalian yang udah belajar sendiri. Lanjut lagi ke pertemuan yang ke-5. JSON Web Token atau JWT. Nah, JWT itu apa sih sebenarnya? Token yang random tadi berbentuk string. Kayaknya sih random ya, tapi sebenarnya enggak. Itu ada rumusnya. Buat apa? Buat autentikasi. Autentikasi itu apa sih? Kan ada 2 ya, authentication, authorization. Autentikasi itu sebenarnya buat masuk ke dalam ruangan. Ke rumah tuh, tok tok tok, saya punya kunci untuk masuk. Sedangkan authorization itu kalian boleh masuk ke kamar mana aja. Authentication. Ini selalu disandingkan ya, autentikasi dan autorisasi. Strukturnya tadi, header, payload, sama signature. Keunggulan JWT apa? Nah, tadi, nggak usah disimpan di satu service sih utamanya. Jadi bisa dimasukin aja, dicek.
Terus nanti divalidasi, valid atau enggak. Jadi nggak usah disimpan di satu instance service. Nah ini, tidak memerlukan pencarian basis data. Hanya disimpan di sisi klien tokennya itu. Nanti divalidasi aja di servernya. JWT-nya gimana bekerjanya? Klien kredensial, password benar, terus verifikasi, terus nanti server ngirimin token. Tokennya itu yang disimpan di klien, yang tadi dipindah-pindahin itu. Nanti kalau setiap ngelakuin request, tadi request order, dia harus masukin tokennya itu. Nanti servernya verifikasi tokennya valid atau enggak. Nah, ini cara instalasinya. Sebenarnya dengan nge-fork starter pack kalian udah ngejalanin tadi database, JWT, Node.js, Express.js, dan membuat CRUD sederhana. Ini tadi udah di pertemuan kedua kalian udah bikin running sederhana aplikasi. Model user juga ya mirip-mirip lah yang tadi user login. Udah lengkap, kalian udah nambahin juga. Terus registrasi user dan login dengan JWT kalian juga udah buat, udah coba, udah menggunakan di order. Bisa tinggal lihat. Ini mirip-mirip ada request body terus di hash supaya passwordnya satu arah di encrypt terus di insert terus di save, mirip-mirip lah. Ini login. Juga tadi udah kalian coba loginnya kayak gimana. Setiap dari kalian coba di ininya, codingannya pakai Postman, dimasukin loginnya, username dan passwordnya di compare, terus JWT dan user ID-nya tadi saya ada yang nyebutin, ini di sini JWT ini ada user ID-nya valid, ada secret-nya juga tadi yang di environment kalian udah coba masing-masing. Dan hand-ons, udah sih sebenarnya. Hand-ons-nya malahan kalian di tugasnya udah selesai. Yang masing-masing itu. Yap. Dari sini materi Digistar sebenarnya selesai sampai ke day 5. Day 6 tuh sebenarnya kalian bikin project ya, bener nggak, Mas Devi? Iya betul Kak. Untuk D6-nya itu hands on full. Nah itu kayak gimana tuh bentuknya? Ada penjelasan nggak? Atau ada penentuan project apa gitu? Wait. Ini saya stop sharing dulu ya. Pokoknya untuk project di D6 itu oke. Atau nanti dikasih tahu lagi? Karena kan sebenarnya kita lebih cepat daripada yang lain nih. Menyusul apa? Pokoknya kalau ini sih kalau untuk D6 itu untuk apa namanya? Untuk projectnya itu bikin si Ariudi sederhana sih Kak. Gitu. Terus Bikin apa? bikin si Ariudi sederhana. Krut. Oh, share juga. Iya. Iya Ya. gitu. Udah ada nih juga sih Kak, apa udah ada file hands on-nya juga sih, bentuknya zip gitu. Nanti sistemnya itu kayak ini live coding gitu sih. Jadi nanti di D6 itu paling nanti kita tinggal mantau aja gitu para menti mengerjakan hands on-nya. Kayaknya dikasih kesempatan aja deh. Kalau kayak gitu kan ada orang yang agak grogi gitu ya, nggak bisa selesai. Saya termasuk sih. Mungkin dikasih kesempatan aja, mungkin bebas temanya apa.
Terus yang penting ada login, authentication, terus sama satu user kayak tadi tuh, usernya bisa di-copy aja, sama satu transaction-nya. Misalnya bikin to-do list yang gampang-gampang sih, Iya, atau boleh. bebas sih. Sekalian pengennya aja, misalnya kayak bikin jadwal pelajaran yang itu cuma CRUD aja sih. Dan CRUD-nya itu harus ada usernya dan harus ada loginnya. Jadi master user, terus ada autentikasinya, lalu si transaction-nya harus ada usernya dan harus login. Sederhana sih kayak gitu. Nanti dikumpulinnya di ini kan tanggal 7 ya terakhir ya? Iya betul, tanggal 7. Tanggal 7, tanggal 9 lah saya nilai. Bikin mirip kayak yang starter pack. Jadi ada Postman collection-nya, terus ada penjelasannya, terus ada routingnya dan kalian contoh aja dari project itu, terus mau bikin apa bebas. Yang sederhana aja. Kayak pendaftaran apa gitu misalnya. Mungkin ini Kak izin nambahin juga untuk untuk nilai tambahan juga. Mungkin nanti kalaupun emang pengen ditaruhnya di GitHub itu, jadi nanti di readme-nya itu mungkin bisa dijelaskan juga terkait project itu seperti apa, terus cara penginstalan dan juga cara menggunakan project itu seperti apa gitu sih. Biar kelihatan rapi juga gimana Kak. Bagus itu juga. Jadi ini adalah project open source pertama kalian. Iya, betul. Selamat. Let's go. Selamat. Berarti kan kalian udah pakai GitHub, udah fork GitHub dari project orang lain, terus kalian modifikasi, terus kalian bikin portofolio pertama kalian deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Mas Fauzan, mangga. Mau nanya terkait tugas tadi, Kak, boleh nggak struktur projectnya itu nggak ngikutin yang starter pack gitu kan? Boleh Soalnya aku ngerasa banget. kayak kesulitan di yang di starter part. Kenapa tuh kesulitannya? Kenapa? Emang ada yang aneh? Nggak tahu sih, kan iya sekalian mau nanya juga sih, berarti di starter part mana ya tadi? Dia kan dari handler dari routing kan dia ke handler. Di handler itu dia ke use case. Use case itu dia manggil yang fungsi di repository. Kenapa dari handler itu nggak langsung ke repository gitu, Kak? Jadi kan, Kenapa? nah itu aku nggak tahu. Karena masih sederhana ini. Biasanya sih. Kayaknya kemarin ada deh yang ngasih. Yose kalau nggak salah ya. Harusnya tuh sebenarnya dari use case itu ke repository. Karena nanti semua logic tuh ada di use case. Terus semua yang berhubungan ke dunia luar kayak database, API lain yang kamu bikin pakai API itu semuanya ada di repository. Jadi kita tuh nggak tahu. Jadi bisa diganti-ganti intinya. Nanti bisa jadi nih ya, use case-nya tetap, tapi database-nya beda. Kalau berarti kan kalau misalnya repository yang ditaruh di use case, itu kan harus ngeganti use case-nya semua. Oh. Tapi kalau kecil nggak kelihatan ngapain sih, useless banget kan dia, double kan jadinya ya. Ya nggak apa-apa sih, sesuaiin aja. Oh gitu fungsinya. Oh baru tahu juga sih. Jadi nanti misalkan kalau kita mau nukar dari ini kan MongoDB misalkan Betul. tukar ke Postgre, jadi kita ganti repositorinya aja ya. Nambah sih, nambah Oh ya nambah gitu. Terus nanti yang di use case-nya tinggal diubah instance-nya. Yang tadinya nunjuk ke ini sebenarnya ada satu lagi sih, ada interface gitu. Di sini nggak ada ya, apa pakai. Jadi level abstraction. Tapi itu nggak usah kejauhan ke situ. Jadi kalau menurut kamu itu nggak penting dan tidak dibutuhkan, ya nggak usah, nggak apa-apa sih. Karena ada prinsipnya KISS ya, keep it simple.
Jadi nggak usah terlalu banyak abstraksi. Apa-apa, bebas. Oke. Malah di kantor di Telkom tuh repositorinya dibagi lagi jadi 2. Ada yang query, ada yang komen. Lah ngapain dibagi 2? Satuin aja kan simple ya. Bisa jadi keduanya itu beda. Yang satu ke SQL untuk query, yang insertnya ke kebalik. Yang insertnya ke NoSQL atau relational, yang read-nya itu ke Elasticsearch. Datanya sama. Jadi tergantung penggunaan aja sih. Yang penting mah jalan lah itu intinya. Oke Kak. Boleh mau nanya lagi Kak, boleh nggak? Terkait Boleh. database sih NoSQL ini, karena jarang pakai NoSQL jadi masih agak kagok lah gitu. Karena terbiasa di relasional. Tapi aku sambil share screen boleh nggak Kak? Boleh. Ini kan kalau di MongoDB NoSQL itu kan kayak JSON gitulah. Bingung gini sih. Misalkan kita punya produk, Nah itu ada JSON dalam JSON kan ya. ada produk misalkan untuk feedback. Untuk feedback misalkan disimpan di langsung di produknya lah gitu, di collection produknya. Siapa user ID-nya, ratingnya berapa sama catatannya berapa. Nah, misalkan kalau feedbacknya itu udah sampai ribuan misalkan. Nah, itu memberatkan satu data si produk itu atau enggak ya, Kak? Iya. Contohnya ada contohnya real banget deh. Ketika Twitter muncul pertama kali, itu tuh banyak yang nge-like. Sampai nge-like-nya itu ini kasusnya beda deh. Jadi si user feedback-nya ini anggaplah relasional dulu deh, yang sederhana. Misalnya ada produk, terus ada feedback. Itu ada 2 tabel yang berbeda kan ya, misalnya. Terus feedback ini kan nambah terus nih kan. Bisa jutaan, kalau di-join juga lama kan. Nah gimana supaya cepat? Bisa jadi strukturnya bener kayak gini, tapi user ID dan nodes-nya dihilangin. Jadi rating total count-nya atau rata-ratanya aja yang ada di sini. Jadi denormalisasinya itu nggak semuanya strukturnya dimasukin di sini, tapi cuma average-nya atau statistik deskriptifnya aja kayak average, maksimum, minimum kayak gitu. Adapun nanti detailnya emang harus dipisah. Apakah memberatkan kalau misalnya ditaruh semua di sini? Iya, pastilah. Tapi udah ada di sini average rating-nya. Berarti, tapi aku pernah nanya gitu sama cutting lah. Katanya dibikin satu collection lah gitu untuk nampung si feedbacknya gitu Kak. Berarti kayak relasional juga jadinya gitu. Iya. Iya. Gue punya kasus nih kayak gini. Ini di Pijar sekolah ya. Jadi dia tuh awalnya relasional ya, MySQL. Terus pindah tuh ke NoSQL. Terus si collection-collectionnya itu di-treat sama kayak relasional. Jadi banyak left join-nya ya. Nah, masalahnya di NoSQL ini, left join itu harganya cost-nya tinggi. Sehingga kalau ada apa-apa tuh jadi performanya turun banget. Jadi berapa millisecond gitu ya. Nah ini kesalahan juga. Makanya tadi di slide denormalisasi itu sangat disarankan gitu. Tapi bukan berarti tanpa ngelihat konteksnya ya. Kalau konteks kayak gini kan yang penting apa sih? Yang penting kan ratingnya kan. Adapun ininya ya bisa ditampilkan dengan query yang berbeda sih. Ambil aja yang produk ID-nya ini. Gitu. Yang bisa lagi yang bisa dimasukin misalnya kayak ini status dan komen. Komen kan nggak mungkin ribuan ya. Tapi bisa aja kan. Tapi rata-rata komen kan dikit kan. Ya udah dimasukin aja. Berarti bagusnya dibikin pisah gitu ya Kak? Bagusnya sih pisah kalau di kasus ini.
Satu lagi deh Kak, sekalian. Misalkan toko itu dia punya kayak apa nih, persentase Nah, toko. ah, Kenapa harus pakai NoSQL? eh, nggak tahu sih ini cuma nyari-nyari apa, nyari-nyari kayak Ah, case gitu. Siapa tahu nanti case-nya aja dapat. udah salah. Toko tuh harus rigid. Pencatatannya tuh historical dan nggak bisa ini aja dari judulnya aja kalau misalnya toko, retail, penjualan, payment itu udah salah pakai NoSQL. Jadi Tapi kalau yang padi UMKM itu bukannya pakai MongoDB ya Kak? nah itu beda. Padinya tuh yang mananya dulu. Dia kan servisnya ada banyak. Oh, Ada yang pakai kayaknya gua ada deh. Mana ya? Saya berhentiin dulu ya. Kayaknya mau nunjukin data konfidensial. Stop dulu.